Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim wa immatil arba'ah wa muqallid fid din wa syuhada wa salihin lamil amilin wal fuqaha wal mufassirin wa ilmatul hadis wa sadati sufi al-muhaqqiqin wa ahli salasil al-Qur'an wal malaikatu muqarrabun syekhul barrabbani al-arif wa samadi syabdul qadir al-jirni radhiyallahu anhu a'adallahu a'lam barakati wa syafaatihim wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat muslimat masal adila magharikum sun'abana wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina khalatina wa amalina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan khasah ila awliyat tis'ah wa du'at islam aina makanu wa muassisin nahdlatul ulama wa mustambiha wa mu'allifil kutub alati ta'lamna wa alamna usul fiqh wa sallallahu alaihi ya berkarim di wa man tasawwara hadal mahad wa man tasawwara muslimah wa liqadoi ya Allah liqadoi hajatina ya Allah li tasir umurina fi salahuna fi din wa rabbul makkah wa madinah wa li shifai mardona ya Allah wa li daf'il bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan wal asqam wal amrad wal fitan wa zalazil wal burkan sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. La ilaha illallah Muhammadur Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim.
إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نويت الذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي وفداء لنا ولهم من النار. أفضل ذكر فاعلم له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. سبحان الله بحمده. 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 سبحان الله العظيم. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد حسن أخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد حسن أخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا من الأهوال والآفات والتقوى وذل الحاجة والخيرات في الحياة ووقت الممات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأ من القرآن وما استغفرناه وما هللناه وما
sabbahna wa ma sallaina wa sallamna ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh samina nuhdi dzalika ila habibina wa syafiina wa ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ummati wa ikhwani wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa syuhada wa sallallahu wa ummati wa jadatin wa akhul wa sallallahu man dzikra asma'ahu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum waj'alna masma'hum Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah waj'alna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzibhum Allahumma waj'al dzalika fidaan lahum minan nar wa barakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar wa salatan lahum minan nar Allahumma ingkar muhsin wa zid bi hasanatihim wa ingkar muhsin wa tajawaz an sayyi'atihim Allahumma ya Allah anzir rahmah wal maghfirah safa alaihim wa qubul mahdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'usi li tatmim makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqati alal itlaq wa ala alihi masabihis sunnatil a'lam wa ashabihil badilina anfusahum li tawdihis sari wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bi hifdina musiddin qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam isbaghul wudu bermula menyempurnakan wudu itu adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillah bermula ucapan alhamdulillah adalah tamla'u memenuhi al-mizana akan timbangan amal. Wa tasbihu dan bermula bacaan tasbih. Wa takbiru dan bacaan takbir adalah yamla'ani memenuhi keduanya, memenuhi apa tasbih wa takbir as-sabawati akan petala langit wal ardo dan bumi. Wassalatu bermula salat itu nurun laksana cahaya. Wazakatu dan bermula zakat itu burhanun laksana bukti atau argumentasi. Wasabru dan bermula sabar itu adalah dhia'un laksana cahaya. Wal Qur'anu bermula Qur'an itu hujjatun bisa menjadi bukti laka yang bermanfaat bagimu au alika atau menjadi bukti kesengsaraanmu. Kullun nasi bermula semua orang itu yaghdu. Berusaha setiap orang. Kullun nasi bermula setiap orang itu yaghdu. Berusaha siapa? Kullun nas. Fabai'un. Ya. Fabai'un maka sebagian ya, fabai'un orang yang menjual nafsahu akan dirinya
famu'tikuha maka memerdekakan akan nafsu aumu bikuha atau menetapkan nafsunya. Isbal itu pengertiannya berwudu melebihkan basuhan atau melebihkan usapan lebih dari ketentuan wajib minimal anggota wajib wudu. Saya ulang lagi, isbagh itu adalah menyempurnakan berwudu dengan cara melebihkan basuhan atau usapan lebih dari batas minimal anggota wajib wudu. Jadi kalau wudu itu basuhan untuk muka dari atas itu mulai mambatus sya'ri, mulai tumbuhnya rambut. Ini ukuran normal. Orang yang kebetulan misalnya terlahir tanpa rambut, ya diperkirakan kira-kira, jadi berapa senti dari sini. Ora perlu digarisi, ora perlu. Ya kira-kira gitu ya. Nah, isbagh wudu itu ketika membasuh muka itu melebihkan. Jadi tidak hanya sampai sini, tapi melebihkan. Paham ya? Demikian juga sini sampai sini. Niki sampai sini. Ya. Kemudian ketika isbagh dalam tangan mestinya itu sampai ini ma'al mirfaqain. Jadi siku-siku, tapi dilebihkan sampai tulang biceps ini. Paham ya? Dalam madzhab fikih Syafi'i berwudu mengusap kepala itu bisa diwakili dengan mengusap satu helai saja, satu helai pun cukup. Ya, tetapi isbagh itu ketika semua rambut. Ya, kalau sampai ya begini. Ya. Karena yang dihitung itu adalah rambut yang ada di rongga kepala. Kalau sampai rambutnya panjang, nggak boleh kemudian yang paling ujung dawa nih. Jadi yang diusap yang paling ujung nggak boleh, yang ada di rongga kepala ini. Ya. Kaki juga begitu, nanti dilebihkan sampai batas betis. Ini namanya isbagh. Ya. Dan itu nanti akan menjadi bukti ya, siapapun orang yang wudu itu isbagh, nanti oleh Nabi dalam hadis yang lain disebutkan seperti ghurrun muhajjalin. Coba sampean bayangkan kuda yang hitam-hitam itu terus sininya putih itu. Kelihatan. Jadi orang yang isbagh wudu itu besok di hari kiamat tampak. Tentu yang tidak sehari 2 hari. Yang setiap wudu mesti begitu. Ngoten. Karena itu kalau sampai mungkin berwudu itu jangan dadak. Dadak itu artinya ya nunggu adzan baru wudu gitu. Akhirnya sampai kemarin sudah saya sampaikan, mestinya orang berwudu jangan dihandui, dibiarkan air itu menetes sendiri. Menetesnya air wudu dari anggota wajib wudu itu menyertai menetesnya hilangnya dosa-dosa kecil. Lah kula mboten serantan ya, dosane cek ilang diusapi sisane. Terus yang gitu disane nemplek ning ngene anduk, ngene iki. Nggih. Kemudian niki bacaan-bacaan alhamdulillah subhanallah Allahu akbar nggih. Niki mempengaruhi timbangan amal kita. Kalau kita membaca alhamdulillah, sering alhamdulillah. Kemarin sudah saya sampaikan itu, kita biasa, lisan dzakir, kemarin disebutkan itu. Jadi bagaimana kita niki membiasakan lisan kita niki basah, karena disampaikan orang kalau melekat dalam dirinya 4 hal. Yang pertama itu biasa berzikir, biasa bersyukur, biasa sabar atas derita, dan istri yang tidak menuntut apapun dari suaminya untuk kepentingan diri maupun kekayaan suaminya, maka diberikan
khairat dunya wal akhirah, kebaikan akhirat, dunia dan akhirat. Lisan dzakir kan tuh kalau orang biasakan alhamdulillah. Kecap-kecap alhamdulillah. Maka akan memenuhi timbangan amal, dan timbangan kelak di hari kiamat itu beda dengan timbangan di dunia. Kalau dunia itu yang berat ke bawah karena ada teori gratifikasi, angel gratifikasi ya. Gravitasi. Nah, ngerti tuh. Selalu ke bawah. Besok itu enggak. Jadi yang berat itu ke atas. Jadi kalau orang sering baca hamdalah. Kemudian tasbih kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sering-sering subhanallah, subhanallah. Baca takbir itu maka akan memenuhi petala langit dan bumi ini. Salat itu menjadi cahaya bagi orang yang bersangkutan pelakunya, dan zakat itu menjadi burhan karena orang untuk sampai pada zakat itu butuh pengorbanan. Dan itu bentuk komitmen, karena orang itu bawaannya niku ya kemarin itu MDT nyeketem itu bawaannya itu orang itu. Kalau dia berani melepas tangannya, niki burhan, bukti bahwa dia seorang mukmin yang baik. Kemudian kesabarannya itu akan memadangi, akan menerangi kehidupannya. Dan Quran itu ketika isinya yang mengajak orang itu untuk berbuat baik dilakoni, Al-Quran yang isinya larangan itu ditinggalkannya, maka akan menjadi hujjah laka, akan menjadi argumen yang mendukung atau yang positif untuk siapapun yang melakoninya, yang mengamalkannya. Dan sebaliknya Al-Quran itu justru waliyadzubillah malah mengantarkan orang itu celaka karena dia mengabaikan perintah Allah dan melakukan yang dilarang oleh Allah. Sekarang bergantung masing-masing orang. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Apakah orang ini akan jadi fabai nafsah itu akhirnya membeli dirinya itu dikuasai. Jadi kalau orang mampu menguasai dirinya, maka berarti dia melepas itu artinya memerdekakan dirinya dari gunggungan nafsunya. Itu yang akan menjadi orang yang baik. Waliyadzubillah, kalau orang itu tidak mampu menguasai dirinya, berarti dia akan selalu terkooptasi, selalu akan dikuasai oleh nafsunya. Itu kullun nas yang itu. Semua orang berusaha. Maka fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Apakah nafsunya dominan atau nafsunya terkuasai? Itu kembali kepada masing-masing orang. Hadis diriwayatkan an rawahu Ibnu Hibban an Ibnu Malik al-Asy'ari. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya. Istahyu, merasa malulah kalian semua minallahi kepada Allah. Dalam bahasa kita malu kepada Allah, bukan malu dari Allah. Malulah kalian semua. Jadi istahyu itu merasa, jadi ada usaha untuk merasa malu. Ada upaya untuk malu minallahi kepada haqqal haya dengan sepenuh rasa malu. Orang yang benar-benar malu kepada Allah SWT, man bermula barang siapa adalah istahya, berusaha untuk malu
siapa man minallahi kepada Allah haqqal haya dengan sepenuh rasa malu, falyahfat maka sebaiknya menjaga siapa seseorang ar-ra'sa akan kepala, wama dan apa saja wa'a yang ada dalam kepalanya. Kepala itu apa isinya? Ya matanya, ya hidungnya, ya mulutnya, ya telinganya, dijaga semua. Menjaga kepala itu termasuk pikirannya. Pikirannya tidak nakal. Gitu. Jadi menjaga kepala dan apa saja yang ada di kepala itu. Wama wa wal yafat dan sebaiknya menjaga siapa man al-batna akan perutnya, wama dan apa saja hawa yang yang memuat apa perut akan ma. Artinya menjaga perut itu menjaga jangan sampai mengkonsumsi apa saja, baik itu makanan maupun minuman yang tidak halal. Itu caranya menjaga. Jadi orang yang benar-benar malu, jadi akan mengakses yang haram, ya itu selalu malu. Ya. Mau mengakses minuman atau apa saja, malu kepada Allah. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Ya. Dikisahkan ada seorang guru ya, yang memerintahkan kepada semua muridnya untuk menyembelih ya, burung merpati, masing-masing dikasih burung. Ya. Tolong saya minta disembelih, tapi catatan saya ketika menyembelih jangan sampai ada siapapun yang tahu. Ya. Maka ada yang menyembelih di sawah, ada yang menyembelih mungkin di kamar mandi, ada yang di kolong ranjang gitu. Di mana saja yang mereka mempersepsi ketika menyembelih tidak ada orang yang tahu. Tapi ada satu orang santri yang bertahan ketika semua diminta testimoninya oleh sang kiai, sang guru ini, kamu nyembelih di mana gitu ya. Itu ternyata ada satu yang masih utuh, belum tersembelih. Ya. Terus ditanya, kenapa kamu belum menyembelih seperti kalian yang lain? Mohon maaf kiai, mohon maaf guru, aku telah berusaha ke sana kemari, mencari tempat yang aman yang kira-kira tidak ada yang tahu kecuali saya tidak mungkin melakukan. Mengapa begitu? Karena selain saya, Allah melihat saya. Justru yang dapat hadiah ini. Perintahnya nyembelih, malah yang nggak nyembelih yang dapat hadiah. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya, orang lain boleh tidak tahu gitu loh. Orang lain boleh tidak tahu. Tapi nyata Allah itu melihat kita. Ya kita malu. Kalau malu kemudian mengekang, mencegah dan tidak melakukannya. Kira-kira pantas apa enggak? Kalau gitu enggak pantas sudah. Sehingga ada waskat, pengawasan melekat. Enggak perlu diingatkan orang lain. Enggak perlu diingatkan siapapun. Dirinya sendiri akan menjadi pengingat bagi dirinya yang baik. Wal yadhkuril mauta, wal yadhkur dan sebaiknya ingat siapa man al mauta akan kematian. Wal bila dan kesirnaan, kemusnahan. Kemarin sudah kita panjang lebar bahas itu, ya. Apa sih yang dicari orang itu? Ya. Karena Nabi itu pernah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Ada sih yang sampai 80 tahun ya. Ada yang 90 tahun. Ada yang 100 tahun. Tapi ada juga yang belum lahir terus sudah naudzubillah wafat di dalam kandungan. Ada yang baru lahir dengar wafat. Artinya kematian itu tidak bisa teorikan itu. Ada orang sakit parah nyata hidup. Almarhum Gus Dur itu 3 kali kena stroke.
masih bisa ngendikan waktu itu gitu aja kok repot. Kata anekdotnya beliau yang paling populer itu, supaya kita tidak sepaneng, tidak stres itu disederhanakan, supaya enggak kemudian orang ribut-ribut. Ingat mati, ingat mati, ingat mati, ya, ingat mati. Jadi kalau orang ingat mati itu justru malah punya sifat optimisme, bukan pesimis. Terus ngelentru, enggak gitu. Semangatnya tinggi sekali karena yang bersangkutan paham bahwa kehidupan yang relatif pendek ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan kelak yang abadi itu. Maka dia berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin kegiatan. Nabi juga memotivasi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang paling bermanfaat itu orang yang paling baik menurut Allah itu orang yang paling banyak manfaat. Udah kejar manfaat macam-macam. Ini luar biasa. Jadi ingat mati. Wal bila, dan kemusnahan. Siapapun orang ternyata berakhir gitu ya. Siapapun berakhir. Jadi kenyataan apa saja selain kita. Kita nanam sesuatu, ya, asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian kita panen selesai habis gitu. Malah kadang-kadang belum dipanen sudah mati. Ya sudah. Waman, dan bermula barang siapa aroda menghendaki siapa man al akhirat akan akhirat taroka, maka meninggalkan siapa man zinatul hayati dunia, akan perhiasan kehidupan dunia. Hal-hal yang sifatnya aksesoris itu ditinggalkan. Yang substantif itu ya karena real kita niki di dunia, ya. Kita punya goriza, bakok, kita punya naluri untuk kepengen survive. Kita ini punya naluri untuk senantiasa kepengen hidup. Dan fasilitas hidup itu, ya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, kita mengkonsumsi minuman, macam-macam itu. Maka itu dipenuhi itu. Tetapi yang aksesoris yang lain, yang sifatnya komplementer atau tersier, itu tidak menjadi fokus. Taroka zinatal hayatid dunia, meninggalkan perhiasan. Bukan tidak boleh orang naik Mercy, bukan nggak boleh. Kalau itu atas namanya kenyamanan, karena memang tugasnya banyak dari satu titik ke titik yang lain. Kalau pakai mikrolet ya kemudian ada keluhan babul buyuk gitu. Ya, boyoknya sakit. Babul buyuk nih, boyok sakit. Iya, karena kan suspensinya enggak bagus. Suspensi itu apa namanya? Ini daya lenturnya itu loh, akhirnya gerunjal, akhirnya kan sakit. Tapi kalau mobil itu lentur, apalagi sekarang sudah ada teknologi. Jadi orang itu naik mobil, getaran dikit pun nggak berasa. Seperti di depannya Pak Andi gitu. Itu yang bergerak itu hanya bannya saja, dan nggak sampai berpengaruh kepada yang naik nggak berasa. Padahal itu penting sekali-kali, karena itu di beberapa ruas jalan tol itu ada getarnya, titik getar itu. Jadi mengingatkan supaya orang tidak ngantuk gitu. Malah di kawasan ini Caruban Medion itu ada suaranya, ada teknologi suara. Kok hanya di situ, saya nggak tahu, yang lain nggak ada. Jadi kalau waktu itu mesti ada musik, gitu, mengingatkan orang yang barangkali kendalinya hampir tidak terkuasai, bangun lagi, bangun. Ya, itu maksudnya. Itu bukan tidak boleh. Semua bergantung kepentingan. Kalau kepentingannya begitu, ya it's okay. Tapi yang lain, jika kemudian zinatul hayatid dunia itu yang kira-kira tidak linear, memberi manfaat untuk kehidupan duniawi dan ukhrawinya. Hanya aksesoris itu, aksesoris itu nopo sih? Ya konektori sampean barang itu loh ya.
Konektor itu kan seumpama pakai karet kan selesai sama dengan karet itu. Ya, kayak karet itu loh kan selesai pakai karet itu. Tapi kan sama tidak kan itu loh. Secara fungsional selesai, tapi kan sama harus wah macam-macam yang malah ditarik-tarik gini dua wong gitu ya. Nah itulah jadi yang tidak fungsional. Faman maka barang siapa fa'alam melakukan siapa mandalika akan hal tersebut. Hal tersebut itu pundi? Menjaga kepala dan semua organ yang ada di kepala, menjaga perut dan semua apa yang masuk perut, menjaga kemudian selalu ingat mati, ya. Dan yang bersangkutan ini lebih mementingkan kehidupan akhirat, meninggalkan aksesoris kehidupan dunia. Maka kalau orang itu melakukan faqadistahya, maka benar-benar telah merasa malu siapa seorang minallahi kepada Allah haqqal haya, dengan sepenuh rasa malu. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'ud, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, istashfu, ya, berharap atau menggunakan media kesembuhan, ya, berharap atau menggunakan media kesembuhan siapa kalian semua, bima dengan apa saja hamidah, yang memuji siapa Allah subhanahu wa ta'ala bi dengan ma nafsahu akan zatnya, qabla ayyahmadahu sebelum memuji akan Allah siapa khalqu makhluknya, wabima dan dengan apa saja madaha yang memuji siapa Allah subhanahu wa ta'ala bi dengan dengan sesuatu apa saja tadi itu nafsu akan zatnya. Napa niku? Istasfu, berharap kesembuhanlah kalian semua dengan ungkapan, dengan kata-kata, dengan bacaan yang dengan bacaan itu, dengan ungkapan itu Allah memuji zatnya sebelum makhluknya memuji Allah, yaitu alhamdulillah. Wa qul huwallahu ahad, dan ayat qul ahad itu bisa dipakai untuk ayat kesembuhan, jadi ayatus syifa. Faman maka bermulang siapa lam yasfihi, belum menyembuhkan apa akan man, faman maka bermulang siapa lam yasfihi, belum menyembuhkan akan apa Al-Qur'an, fala syafahu ahadun, maka tidak akan, maka fala syafahu maka tidak menyembuhkan akan man siapa ahadun seseorang. Masih kurang percaya kalau bacaan hamdalah dan qul huwallahu ahad ini bisa menyembuhkan. Yang penting itu keyakinan. Ini yakin ini sabda Nabi, sadaqa Rasuluhul Karim. Apa yang disampaikan Rasul itu mesti benar. Ini yang harus dicatat. Yang disampaikan Nabi itu mesti benar. Maka ketika kita merasa meyakin apa yang disampaikan Nabi itu benar, maka keyakinan itu menumbuhkan sugesti. Dan sugesti ini menurut ahli medis ini berpeluang 70% menyembuhkan. Obat-obatan atau yang lain itu hanya 25%. Buktinya, tanpa menyebut merek obat tertentu, ada teman sampean kalau pusing obatnya ini, tapi ke teman yang lain nggak merasa cocok kalau nggak obat yang ini. Itu artinya bahwa obat-obatan tidak akan pernah menyembuhkan. Obat-obatan itu hanya media, yang dengan media Allah itu Allah memberikan kesembuhan kepada orang. Sebagian orang dengan Fatihah bisa kok. Nah, sudah saya ceritakan kemarin ya. Jadi Fatihah. Pokoknya yakin itu. Al-Fatihah 5 qiraat sama dengan surat Yasin. Sama butuh apa Fatihah? Gitu. Jadi kalau sampai nanti diketahui sebagai penghafal Quran, Mbak, minta tolong Mbak,
didoakan anak saya. Jangan bilang, jangan kepada saya, masih ada yang sepuh. Jangan bilang kayak gitu. Nggih. Di sini nggak boleh tawadhu gitu loh. Kalau diminta tolong, ya bismillah gitu. Ini berdasar keyakinan yang bersangkutan. Tinggal sampean mempush, mendorong keyakinan dia dengan sampean yakin membaca Fatihah. Tanya. Ya, biasanya itu etika itu siapa dengan ibunya. Siapa namanya ini? Muhammad bin, nyebut siapa? Ibunya, Muhammad bin Fatimah. Tidak ayahnya. Kalau untuk persuuan itu ya, ingat ya. Jadi nggak usah tawadhu itu. Bismillah, waras itu. Orang itu disemangati begitu. Muga-muga waras ya. Waduh, muga-muga ya. Bismillah, waras sembuh. Itu bagian dari doa, bukan kemudian kan mboten pareng takabur. Ini bukan takabur, mungkin doa kok takabur. Sugesti yang harus dibangun. Ya. Sabda Nabi man lam yasfihi Quran, ini Quran, alhamdulillah itu bagian dari Quran. Qul huwallahu ahad, apalagi ini satu surat dalam Al-Quran. Kok ada orang tidak sembuh dengan Al-Quran, fala syafa'u ahadun, maka siapapun nggak akan bisa menyembuhkannya. Kurang apa lagi? Sudah dengan Quran kok nggak sembuh. Paham ya? Karena itu harus, yang penting itu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang tidak yakin tidak ngefek. Orang Jawa bilang tidak ngepek. Gak ngepek sama sekali. Harus yakin. Harus yakin. Ya. Rawahu Ibnu Qani' an Raja'il Ghunawi. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ista'inu ala inja'il hawaij bil kitman. Berharap meminta tolong atau membantu. Berusaha membantu siapa kalian semua ala injahil hawaij, atas realisasi kepentingan-kepentingan hajat-hajat bil kitman dengan sembunyi. Ya. Fa inna kulladzi nikmatin, karena setiap orang punya nikmat maksudun itu terhasut. Jadi istainu ala injahil hawaij bil kitman. Ya. Jadi yang minta tolong, yang ditolong, ya, niki diem gitu loh. Kalau nanti kalau sudah selesai, ya sebagai ungkapan terima kasih, sungguhnya nggak perlu di blow up kepada siapapun. Tapi kalau memberi pertolongan, intinya itu menolong dan ditolong itu menjadi rahasia mereka berdua. Menjadi rahasia yang ditolong dan yang menolong. Mengapa? Fa inna kulladzi nikmatin hasud. Karena setiap orang yang punya nikmat itu mesti diiri. Dalam kata yang lain, likulli dzi nikmatin hasud. Setiap orang punya nikmat mesti iri. Nikmat itu tidak harus berupa material, imateri juga gitu loh. Ini orang dari kemarin, dari dulu nggak pernah susah, iri dia. Gimana caranya dia susah? Gitu. Padahal itu kekayaan imateri itu. Ya, orang nggak susah itu karena dia merasa nggak punya salah kepada Allah, nggak punya salah karena semua yang diperintah dilakukan, nggak pernah salah kepada siapapun. Ya. Maka orang itu nyaman, nggak punya salah. Coba kalau bayangkan kalau sampean merasa kurang, waktunya ini sebentar lagi sampean UAS ya toh, ya terus sampean ngono, ya, coba bagaimana bisa tenang Lebaran punya tanggungan UAS belum selesai itu loh, kan nggak tenang itu, karena sampean merasa punya utang tugas itu, bingung itu.
Sudah lupakan tugas lebaran. Iya, sama bilang gitu, saya yang punya tugas ini nggak bisa gitu loh gitu. Jadi kalau orang tenang itu karena masih punya urusan dengan orang lain. Kalau urusan dengan Allah selesai, urusan dengan orang selesai, maka aman. Loh, aman nyaman itu orang lain juga ada yang nggak senang, digoda dia. Apalagi punya nikmat tertentu. Makanya hati-hati. Mohon maaf, ya, semoga tidak ada. Saya tidak bicara khatam dan belum khatam sebagai sebuah prestasi. Khatam belum khatam ya sebagai sebuah prestasi. Karena kadang-kadang stat sama masing-masing itu beda gitu loh. Paham nggih? Ada yang kemudian memang komitmennya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu komitmennya yang begitu. Ada yang ya setorannya seayat-seayat gitu. Bismillahirrahmanirrahim menang. Loh kok sampun. Bismillah seayat, alhamdulillahirabbil alamin terus. Lah berapa lama? Ya berapa lama dia akan hitung gitu loh, nggih. Orang lain nggak usah peduli gitu. Tetapi ketika sampean itu statnya sama, ngoten nggih. Misalnya kuliah gitu nggih. Podo-podo ngrungokne, nggih, podo-podo presentasi sama-sama bikin tugas, ternyata yang satu dapat A, yang satu dapat C. Protes sama itu, ada iri. Kok saya dapat C, dia dapat A, padahal sama. Kalau nilai itu dianggap sebagai sebuah nikmat. Sama juga bersyukur kalau pas IPK-nya itu 4,00. Alhamdulillah. Apalagi 500 untuk paham nggih? Jadi nikmat itu nggak harus material, termasuk materi. Kemarin sudah saya biasa gitu loh. Mohon maaf. Saya tidak bisa menuduh, nggih. Saya juga nggak bisa membenarkan kesimpulan saya. Awalnya ketika 2018, nggih, beberapa kamar ruang itu bisa jadi selesai dipakai. Mbak, periode pertama siapa aja? Mbak Sona, Mbak Sinten, Mbak Debi ya. Nggih, terus Mbak Sinten malih, Mbak Lili, Mbak sapa neh? Sinten sing 2018 sinten mawon? Nggih, pokoke ana wong nanti nggih. Nggih. Itu saya oleh pimpinan oleh rektor itu harapannya saya tidak segera pindah. Nggih. Ya tetap di Ma'had, ya ke sini Ma'had, ya ke sini gitu. Maunya rektor. Nggih. Ternyata nggih tanggal belasan Agustus, nggih. Saya ingat betul malam Ahad, nggih. Malam Ahad itu saya masih punya jadwal ngaji di Mergosono. Maka saya sempatkan saya ngaji ke sini dulu, ngoten nggih. Maghrib ya atau Isya awal saya ke sini. Nah, kebetulan beberapa hari sebelumnya ada keponakan saya yang baru saja melahirkan. Maka saya sebelum ke Mergosono mampir bareng sebentar ya nengok ya cucu saya, ngoten nggih. Keponakan berarti kan cucu saya, ngoten nggih. Sekalipun saya masih merasa muda dapat cucu, nggih. Nggih. Nah, ternyata mungkin terlalu lama gitu nggih di rumah sakit. Napa Yudisma itu. Saya keluar dari rumah sakit jalan full penuh, macet karena malam Ahad itu. Akhirnya saya putuskan untuk balik ke Ma'had. Ini nggak cukup. Kalau di Mergosono jelas mbak-mbak atau mas-mas sudah selesai. Dikira saya nggak datang. Akhirnya saya kembali ke Ma'had gitu. Belum juga belum jenak lah masuk rumah itu dibel sama Mbak Moni, dulurah pertama kali. Ngapunten ada yang lempari batu gitu. Ada yang lempari batu dari situ. Pakai batu kita, batu yang putih-putih niku, bata ringan itu. Saya kaget. Ini memang momennya Agustus. Mbak-mbak itu pada rame, ya mungkin Mbak Zadana bareng nggih. Banyak dana Mbak Nisa itu mesti rame ya.
Rame, empuk rame, mungkin kemudian dilempar. Nggak jelas siapa yang lempar. Saya juga kaget, padahal di perempatan situ, ini gua ada kegiatan. Saya itu permisi betul, ngapunten lewat itu pakai mobil, ngapunten karena di situ ada keramaian. Dalam rangka 17-an, gitu nggih. Akhirnya saya ngebel Pak Jamal, Mas minta tolong, katanya di rumah ada yang lempari. Oke, terus Pak Jamal segera, ada bekasnya. Tapi untungnya ngelemparnya kok ke sini, nggak ke sini gitu loh. Nggak kaca gitu atau ke sumber suara itu gitu di atas itu Akhirnya terus ya saya putuskan ke sini. Telisik punya telisik informasinya. Padahal ketika meletakkan batu pertama di sini, orang kampung RT RW saya undang. Sekenanya saya apa kata Pak Jamal, Mas, siapa yang diundang? Gini wis diundang. Dan kita sudah sampaikan ini akan didirikan pondok gitu. Itu bulan Juni atau Juni kayaknya. Terus setelah pasang pondasi oleh Pak Mas'ud yang bangun ini ditinggal. Karena beliau ada proyek lain di tempat lain. Saya bulan November, Desember mencoba silaturahim, Bapak kalau mungkin dibangun lagi saya senang. Itu kata-kata saya. Karena mbak-mbak di Ma'had biasanya bulan Mei Juni niki pada keluar dari Ma'had. Akhirnya dibangunlah mulai Januari itu praktis ini rumah ini plus kamar A1 A2 dan sebelahnya yang situ sama yang atasnya itu 7 bulan. Nah, itu dianggap cepat sama orang-orang itu. Ini ada orang kok bangun cepat sekali. Terus ngapunten daerah wilayah sini kan wilayah peternakan mahasiswa. Tidak ada rumah yang tidak punya kamar untuk dikontrakkan atau dikoskan. Orang nilainya mesti per orang berapa? Sama, generasinya Mbak Lili, Mbak Zadana, Mbak Nisa, Mbak Sona, Mbak Debbie dan siapa lagi yang 2018 ini mesti ngerti karena di RJ yang di Tujana itu orang kampung masuk data karena uang sampah nih loh. Kalau rumah itu per sampah per bulan itu 10.000 atau 15.000. Kita dibebankan banyak, ngitungnya per orang gitu loh. Wah, kalau per orang terus gimana ceritanya gitu. Sudah dianggap sekian. Niku nego saya sama Pak RW RT ini. Intinya dimungkinkan ada orang yang ini orang bangun cepat sekali. 7 bulan. Padahal ini barokahnya sholawat ala Nabi. Ketika saya ini bangun ini loh, jadi sampai hari ini yang bangun ini luar biasa. Makanya sampean Fatihah sampean dapat pahala. Jadi nggak pernah nagih sama saya, nggak pernah nagih. Kalau saya ditagih saya juga nggak ngerti gimana ceritanya gitu. Jadi baru 3 bulan yang lalu saya tanya, Pak Mas'ud berapa nih tanggungan saya itu baru nyebut kemarin sekali. Awalnya harus gambil, wah nanti gampang, wah gitu terus. Saya menjadi enjoy saja. Itu barokahnya sholawat ala Nabi. Termasuk gini nih, saya nggak bingung mau ngecor biayanya berapa itu. Nah, kemungkinan. Jadi intinya likulli dzi nikmatin hasud. Sama menghafal Quran, mungkin ada, mungkin saudara, mungkin orang lain. Ada saudara, ada teman, ada hafal Quran kok sirik gitu nggih. Apa sih? Hafal Quran. Nah, gitu. Apalagi sampean sarjana. Setelah kemudian sarjana atas izin Allah hafal Quran sarjana terus dipersuntingkan oleh Allah seorang laki-laki yang soleh, ganteng, wah itu menjadi hasut lagi itu orang-orang gitu. Makanya kemudian harus apa? GMP. Memang gua pikirin. Orang gua hero gitu. Memang gue pikirin GMP, paham nggih?
Ya, jadi likul nikmatin hasud. Biasa aja, it's okay gitu loh. Kalau kemudian saya nggak enak dihasuti, diireni, ngapain dipikirin? Kita mikirkan sesuatu yang kadang-kadang kita masih mikir, dia sudah nggak mikir gitu loh. Makanya memang gua pikirin. Paham ya? Jadi likul nikmatin hasud. Niki yang tambahan niki ya. Niki ngeritik untuk sampean semua. Ista'inu 'ala nisa bil urji. Fa inna ihdahunna idza kasrat siyabaha wa ahsanat zinata a'jabahal khuruj. Iya. Memberi atensi ya, memberikan perhatian kalian semua nggih, menolong niki, membantu nggih, perempuan nggih ngapunten. Bil urut dengan mengumbar auratnya. Nggih. Mentang-mentang di rumah, nggih. Memang mahram, orang tua, kakak, paman itu mahram, tapi tetap sampean harus menutup aurat sebagaimana yang lain. Fa inna ihdahunna, ada salah seorang dari perempuan itu idza kasurat siyabaha, kalau mengenakan pakaian lebih dikit aja, wa ahsanat zinataha, dan wa ahsanat, dan memperbaiki zinataha, perhiasannya, a'jabaha, mengagumkan akan mar'af al-khuruju, keluar. Jadi yang biasa-biasa saja, nutup aurat wajib, tapi tidak pokoknya kalau bawaannya baju baru, kemudian ada benges, ada eyeshadow, macam-macam, pengennya keluar gitu. MP mencari perhatian. Padahal wes kadung betul ora ono sing gatekne gitu nggih. Kasihan deh lu ngono nggih. Nah niki. Ini bawaan, ini tabiat. Karena mar'ah sama mir'ah itu deket. Sukanya ngaca gitu nggih. Mar'ah sama, untungnya ada HP itu nggih. Mar'ah sama mir'ah itu nggih. Perempuan itu identik dengan, karena memang perempuan itu zinatul hayatid dunya, satu di antara perhiasan dunia. Karena itu nggih niki, jadi membiarkan aurat nggih juga tidak boleh nggih. Kemudian melebihkan, idza ahsanat itu, idza kasurat siyabaha, kalau banyak ya, maka nanti akan bawaannya kepengin keluar, kepengin meceng. Naudzubillah min dzalik. Nggih, ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inni astauduka ma'alam tani fardunaya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim minal fitani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.